Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadya 1412. Lagi-lagi aku harus rekaman pagi karena malamnya aku masih ngantuk. Langsung mulai lah daripada lama-lama nih. Dan moga-moga ini bahasanya juga lama-lama ya nih. Karena poin yang ada juga cuma dikit ya. Langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamar Tergajat episode 34. Dan di sini juga dimulainya ya simple ya, dimulai enggak simpel juga sih. Dimulainya dari lanjutan debutnya Legendary Legend. Jadi di sini bisa dibilang buset nih, Legendary Legend memang se-overpower itu ternyata ya. Dia sekali debut langsung apa? Begitu sekali debut langsung ini ngebandai si Tarkiva. Jadi ya memang bisa dibilang ya ini namanya juga form baru debut lah ya. Tapi ya agak kasih juga sih ya saya gitu ya, udah kekuatan semaksimal itu dia benar-benar sampai dibantai sama si Legendary Legend. Tapi ya wajar juga sih, kan ada teori kalau kekuatan kamera dari dipakai sama para anggota Hunted itu cuma kopiahnya doang kan. Jadi ya mungkin nggak sekuat aslinya. Dan ya udah di sini setelah si Tarkiva kalah dan si Saigetsunya kabur, dan sini terjadi momen reuni, mungkin bisa momen reuni antara Hotaru sama Kaguya. Tapi gimana ya, di sini juga si Hotaru nggak begitu ingat soal Kaguya kan, dan ini terjawab di sini pas bagian ini akhirnya jika dijelaskan sama si Butler ya perihal gimana kenapa kok si Hotaru itu kayak ingatannya dia samar-samar soal pas dia ketemu sama si Kaguya dulu tuh. Ya memang sebagai catatan lah ya, event yang ada di spin-off Kamen Rider Gajat versus Kamen Rider Legend itu kan canon dengan cerita ini, karena ya mengingat Legend sudah muncul sini ya wajar kalau cerita di canon. Tapi di sini kenapa kok Hotaru itu ingatannya kayak sama-sama banget, kayak dia gak ingat sama sekali? Alasannya karena pas Hotaru diantar kembali pakai pas dia diantar kembali ke dunianya menggunakan Aurora Coordinate System itu ya, katanya sih sistemnya itu sendiri mengalami gangguan pada saat prosesnya Hotaru dipulangkan itu berlangsung. Nah karena alasan itu makanya ingatannya Hotaru itu jadi biasanya kayak agak samar-samar soal itu. Jadi kayak ingatannya ada beberapa yang kehapus serta momen-momen penting sama si Kaguya. Dan pas aku lihat ekspresinya Kaguya begitu tahu kalau Hotaru itu kayak gak terlalu ingat sama dia, Kaguya kayak agak terkejut bisa bilang ya, ekspresinya si Kaguya tuh. Ya di sini juga setelah kejadian itu juga ya cuma ada beberapa momen singkat aja sih, dimana kayak ya perihal kayak si Kaguya yang mulai kayak ngerandom secara gak jelas kan, tiba-tiba dia masuk kelasnya Hotaru lah. Terus juga tiba-tiba yang paling kocak ini sih, tiba-tiba dia tuh pas ada wartawan wawancara dia, tiba-tiba dia mau henshin jadi legend di depan kamera. Buset. Pamer di X di depan umum dong. Pamer di X di depan umum aja Kaguya ini kocak sekali. Dan habis itu kan di sini ada ya bisa dibilang pas si Hotaru sama Kaguya lagi jalan berdua kan, setelah Hotaru pulang sekolah tiba-tiba gak ada hujan gak ada angin langsung dicegat sama pasukan Kashin tuh mereka. aduh dan tujuannya tapi tetap sama sih, tujuannya pasukan Kashin dalam hal ini mungkin 100 ya, tujuannya 100 ini tetap sama ya, yaitu mengincar si Legend Kamen Rider. Tetap jadi kayak ingredientnya mereka tetap sama, yaitu ngincar mengambil senjatanya si Kamen Rider Legend, tetap sama sih. Dan ya udah, jadi singkatnya terjadi pertarungan duo antara Kamen Rider Legend sama Kamen Rider Gajat. Dan di sini ada momen unik sih, dimana si Hotaru kan di sini berubah jadi Kamen Rider Fire Gajat kan. Dan di sini si Kaguya ngomong kalau kau semakin gorgeous saja sekarang. Jadi kayak penampilannya Hotaru sudah jadi Fire Gajat dianggap kayak lebih gorgeous dari sebelumnya sama si Kaguya. Gak ada tiba-tiba dia langsung kartunya Hotaru dikeluarin terus diganti pakai pakai kartunya Exit Mighty, yaitu si Legend Rider-nya Kuga sama Faiz ya nggak salah. Jadi ya udah di sini muncul form barunya variasi lain dari Fire Gajat, jadi Fire Gajat Exit Mighty.
Meskipun cara hensingnya dia harus dipanduin sama si Legend sih yang lucunya. Dan ya kalau dari segi kemampuan nggak ada bedanya, cuma ya memang ya juga nama juga highlightnya bukan ke sana kan, saya kan highlightnya kan lebih ke ini, lebih ke Legendary Legend. Dan oh ya di sini juga muncul salah satu variasi finishingnya Legendary Legend ya. Dan di sini si Legend tuh pakai Hopawan Kemi ya. Jadi si Hopawan Red Kemi cardnya itu dimasukin ke Legend Kamen Rider terus dibuat finishing. Dan aku baru tahu ternyata bisa kayak gitu ya. Ya well, di versi DX nya juga bisa sih ya sebenarnya. Cuma ternyata caranya Kaguya di sini menggunakan para Kemi sebagai senjata itu agak diprotes ternyata sama si Hotaru ya, karena dia merasa karena dia nggak suka kayak melihat Kaguya itu menganggap para Kemi itu hanya alat untuk bertarung. Dan ya karena hal ini juga ya sempat terjadi kayak perselisihan paham kecil lah ya, perselisihan paham yang sedikit antara si Kaguya sama Hotaru. Dan akhirnya ya udah mereka berpisah di sini kan, karena ya karena si Kaguya kayak kesel juga sama tindakannya Hotaru. Ya Hotaru jadi juga bingung kan, nih kenapa kok Kaguya tiba-tiba marah gitu. Harusnya kan ya di sini kan sebenarnya yang marah kan harusnya si Hotaru kan, karena Kemi yang Bene jadi teman-temannya dia itu kayak diperlakukan seperti itu sama Kaguya, tapi malah di sini Kaguya malah yang lebih marah. Dan di sini juga dijelaskan kenapa kok kelakuannya Kaguya seperti itu, karena ya mungkin gimana ya, ada sedikit rasa sakit hati kali ya dari si Kaguya, karena ya sahabatnya dia sendiri tuh nggak ingat sama dia gitu loh. Jadi mungkin kayak si Kaguya itu kayak merasa agak sedikit terpukul mungkin karena hal itu, makanya dia mungkin menurut hal yang wajar karena dia kayak gitu. Karena ini loh, selama ini di dunianya dia kan si Kaguya itu bertaruh seorang diri kan, jadi ya dia benar-benar gak punya rekan seperjuangan sesama Kamen Rider. Jadi ya begitu dia ketemu Hotaru yang ternyata sama Kamen Rider, ya dia kayak merasa punya ikatan tersendiri sebagai teman gitu loh. Jadi apalagi jika mereka kan memang di spin off-nya kan akhirnya benar-benar jadi teman kan. Ya meskipun mereka harus terpisah karena mereka beda dunia, cuma pas mereka ketemu lagi setelah sekian lama dan si Hotaru kayak nggak ingat sama dia, itu dia agak sedikit terpukul ngelihatnya. Dan Hotaru juga bisa bilang paham soal itu sih ya, karena kan dia juga pernah mengalami hal itu dengan para Kemi kan. Mengingatkan si Hotaru kan sejak kecil kan dia udah berteman dengan para Kemi, cuma karena ingatannya dia di reset sama si Pafukakudo kan, dia lupa sama para Kemi. Tapi para Kemi yang lain tetap ingat sama dia, cuma ya mereka mungkin dari situ kayak Hotaru, oh mungkin gini rasanya ya dia kalau misalnya dilupakan sama teman sendiri gitu loh. Jadi kayak kan dia nggak bisa bayangin sih kayak dia nggak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi Kaguya deh kalau dilupakan sama teman sendiri gitu. Nah ya dari sini ada si Hotaru, singkatnya dia tuh datang nyusul Kaguya buat minta maaf dan juga buat jelasin secara pelan-pelan lah perihal ini. Dan di sisi lain juga si Kaguya tiba-tiba dicegat sama Saigetsu. Dan di sini Saigetsu kenapa bisa muncul lagi, karena dia dikasih kesempatan kedua sama ternyata mereka bertiga trio 300 ini bukan bener-bener petingginya organisasi 100, ternyata masih ada lagi, tapi bentuknya kayak semacam monolit atau semacam layang di langit gitu ya. Dan ada satu hal yang aku notice sih, kan itu kayak pakai pengisi suaranya pengisi para Seiyon terkenal ya. Ada dari 3 suara itu yang aku notice, kalau nggak salah yang suara paling dominannya itu kalau nggak salah pengisi suara Jiraiya deh. Nah aku nggak salah inget loh ya, ini kayak pengisi suara Jiraiya di Naruto sih kalau aku dengar loh ya. Ini kalau aku salah koleksi aja lah. Dia singkatnya di sini kenapa Saigetsu bisa balik lagi lawan Kaguya, karena ya dia bisa dibilang dikasih kesempatan terakhir lah ya. Dan di sini juga di sini Saigetsu gak tanggung-tanggung, dia langsung pakai Arc Driver dong dan berubah jadi Kamen Rider Arc Zero. Ya terjawab sekarang ya siapa yang jadi Arc Zero, karena ya memang Saigetsu. Ya meskipun pas awal-awal bertarung ya, apalagi juga Kaguya langsung jadi legend kan, ya si Arc Zero otomatis ya sempat terdesak lah ya. Tapi ternyata ini cuma memang seperti semacam siasatnya dia buat karena
proses learningnya lah buat buat nganalisa pola kayak bertarungnya si legend sekarang gitu loh. Makanya kayak jadi kayak semacam kayak terdesak kayak gitu ya, memang dia tuh kayak learning dulu. Dan udah deh sih pas dan akhirnya setelah itu kan si Ark-Zero berubah kan jadi Ark-1, dan ini akhirnya aku bisa lihat untuk pertama kalinya ya gimana sih kalau misalnya Ark-Zero transisi jadi Ark-1 itu kayak gimana. Meskipun ini ya cuma simpel gitu doang ya, tapi ternyata ya cukup unik sih ya. Jadi kayak kan di serialnya sendiri kan, di serialnya kan nggak pernah kejadian Ark-Zero sama, apalagi juga Ark-Zero sama Ark-1 kan bisa dibilang dua rider yang kayak jadi dua rider yang terpisah kan. Ark-Zero itu ya Ark-nya itu sendiri, Ark-1 kan si Naruto. Jadi ini pertama kali ya nih Ark-Zero sama Ark-1 itu bisa kayak ada transisi perubahannya gitu. Jadi cukup menarik buat dilihat ya. Dan surprisingly pas si Saigetsu transisi jadi Ark-1 langsung unggul loh dia bisa dibilang nggak unggul banget, cuma ada lah beberapa momen di mana si Legendary Legend yang di sini, apalagi ya di sini kan juga si Legendary Legend itu berubah jadi gorgeous ticket complete kan, dan dia juga menggunakan finishing yang ini ya, satu finishing khasnya ticket complete yang dia finishing berdua dengan dengan Rider Bot yang dia summon dalam hal ini, yang dia summon adalah si Dead Oliner. Itu kan juga finishingnya bahkan bisa ditahan loh sama wujud Ark-Zero. Dan pasti Saigetsu berubah jadi Ark-1, otomatis ya dia unggul gitu Pak. Apalagi juga ini aku juga cukup kaget loh, ternyata bisa sehebat, bisa sekuat itu ya. Memang karena ini kemampuan learningnya si Ark-Zero juga kan, Ark-Zero Ark-1. Dan pas si Kaguya keadaan terdesak kayak gini, muncul si Hotaru kan, dan langsung ngasih serangan dadakan ke si Ark-1. Pas itu kalau salah si Hotaru pakai wujud Iron Gacat kalau nggak salah ya, aku agak lupa soalnya. Dan di sini udah terjadi percakapan singkat lah ya antara si Hotaru sama Kaguya, yang di bisa dibilang Hotaru mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dengan antara dia dengan Kaguya sebelumnya. Dan di sini udah bisa dibilang akhirnya semua masalahnya mereka kelar, dan tiba-tiba si Ark-1 muncul lagi nginterupsi mereka, dan ya udah di sini terjadi team up antara Kamen Rider Platina Gacar dan juga Legendary Legend yang berubah jadi Gorgeous Zero 2 lawan Ark-1. Akhirnya ya setelah berapa tahun, berarti 4 atau 5 tahun ya, aku bisa lihat kayak gimana sih momen yang bisa feel-nya kalau misalnya Zero 2 sama Ark-1 dipertemukan dalam satu scene. Ternyata kayak gini loh ya, meskipun eksekusinya agak sedikit berbeda lah ya, tapi mungkin ini yang bisa dibilang mungkin ditunggu-tunggu sama para fans ya kan. Kalau inget dulu zaman Zero 1 ya kan, di Scandaria Beacon yang terakhir banget waktu Zero 1 menjelang tamat, itu kan sebenarnya ada foto di mana si Kamen Rider Ark-1 sama Kamen Rider Zero 2 bertarung kan. Jadi ya mungkin itu momennya sebenarnya pengen diperlihatkan di serialnya, tapi ya sudah akhirnya nggak jadi. Sampai serialnya tamat nggak ada itu pertarungan antara Zero 2 versus Ark-1. Padahal kalau misalnya ada, aku merasa pasti bakal epic sih. Apalagi kan di sini kan bisa dibilang kemampuannya mereka kan sama ya, mirip-mirip aja. Dia punya kemampuan bisa memprediksi serangan lawan. Apalagi kalau misalnya yang si Ark-1 ini katanya kan rumornya kalau pas zamannya Zero 1 dulu, kemampuan prediksinya dia itu lebih tinggi dari Ark-Zero, bahkan hampir mengungguli Zero 2 juga gitu. Makanya kalau misalnya ini kejadian pasti bakal epic nih. Gimana cara si Zero 2 itu meladeni kemampuan prediksinya Ark-1 yang di atasnya dia. Ya sayangnya gak akan kejadian juga sih, karena kalau juga serial sudah tamat lama kan, itu serial Rider pertama di era Reiwa. Tapi ya cukup terpuaskan ya fan service-nya di sini, karena akhirnya apa yang ditunggu-tunggu para fans bisa terwujud meskipun caranya sedikit berbeda. Dan lagi-lagi harus pakai lagu Wacaca Fire. Itu mah jangan terlalu dipaksa ya, takutnya malah overuse ntar. Aku mah juga udahlah, pas aku dengar insert songnya Wacaca Fire lah, tapi udah enggak terlalu peduli juga di sini. Ya udah, di sini akhirnya si Ark-1 langsung kena double finishing dari si
dari si Platina Gacar sama si Gojo Zero tuh udah kalah lagi si Saigetsu. Dan pas dia balik lagi ke hadapan para petinggi 100 langsung dieksekusi mati tuh dia. Ya kayak ya mungkin kayak dieksekusi mati gitu ya. Dan juga sih ini apa kemudian si art drivernya lagi dia pakai bereaksi dan ini apa kemudian dari tubuhnya dia itu muncul dia kayak masuk ke dalam kayak semacam lumpur hitam gitu ya. Ini kayak lumpur hitamnya Mother Miranda di RE Village aja. Terus tiba-tiba dari sana muncul kayak apa ya? Kayak jam hitungan mundur ya, tapi jam hitungan mundurnya mirip bentuknya satelit Arx ya kalau di Zero One. Ini katanya sih ini kalau nggak salah katanya ini referensinya dari jam hitungan mundur yang ada di movie Real Time kalau nggak salah ya, yang pas apa movie yang jadi kemunculannya Kamen Rider Eden itu loh. Nah di sini hitungan mundur ini dimaksudkan apa? Hitungan mundur buat kehancuran dunia, di mana yang dunia bakal hancur itu ada dunianya si Gacar. Jadi memang ini bisa dibilang Easter egg untuk ke arah ke serinya Zero itu banyak loh di sini bisa dibilang. Ya mulai dari tadi kayak Zero 2 versus Arc One yang apa dengan eksekusi segi berbeda. Terus sekarang ada jam hitungan mundur yang mirip konsepnya mirip dengan yang ada di movie Zero One Real Time. Ya kalau bagi gimana ya? Bagi orang yang notabene fansnya Kamen Rider Zero One, aku jamin bakal puas sih nonton ini karena ya memang fan service-nya mereka itu banyak banget loh untuk fan service-nya di Zero One. Dan pas barengan dengan munculnya jam hitungan mundur tadi, Kaguya tiba-tiba ngomong ke Hotaru, kita berpisah di sini. Tiba-tiba dia ngeluarin legend drivernya dia, terus mau Henshin mau Henshin lagi di hadapan Hotaru. Nah, ini mau ngapain ini? Aku awalnya bingung, ini si Kaguya ngapain emangnya? Dan ini asal jadi ke preview ya. Pas aku ke preview, loh. Ini jujur ya, aku kaget nih pas di previewnya. Ini kok Legend sama Gacar kok gelut, kenapa ini? Tiba-tiba disambut dengan Hotaru sama Kaguya yang lagi gelut loh. Dan ini juga saya bilang si Kaguya yang ngajak duluan gitu nih. Ini kok si Kaguya kok tiba-tiba ngajak gelut Hotaru, kenapa ini? Aku bingung gitu. Jadi kayak malam bisa juga kayak progres pertemanannya Kaguya sama Hotaru malah makin rumit lagi di sini. Udah mereka baikan, malah gelut lagi nih. Ini kenapa gitu loh? Dan di sini juga muncul ya, akhirnya muncul si ya Arc One Malgam ya. Ini nggak tahu sih munculnya gimana kayak gabungannya kok Kamen Rider Arc One bisa jadi bentuk Malgam ini kayak gimana. Tapi katanya sih ada di sini katanya ada andilnya Gigis ya. Jadi ada andilnya Darking Gigis di sini katanya sih gitu. Dan ya udah di sini muncul lagi dan terjadi team up lagi antara apa Hotaru sama Kaguya. Tapi di team up-nya mungkin yang lebih epic karena ya bisa dibilang progres hubungannya mereka sudah benar-benar beres di sini dan mereka akhirnya bisa benar-benar bertarung bersama dan muncul movement baru dari Gorgeous Zero 2 dan juga nih ada lagi varian baru dari legendnya tuh si Gorgeous Grand CEO kalau salah ya. Dan uniknya di sini dia bisa ngesamen dua form ngesamen basic form sama super form dari masing-masing ridernya. Jadi pasti Legend jadi Gorgeous Zero 2 dia bisa ngesamen Zero One Racing Hopper sama Zero One Metal Cluster Hopper. Terus jika pas dia jadi Gorgeous Grand CEO dia bisa ngesamen Grand CEO basic form sama CO2. Ini unik sih, aku baru tahu ternyata bisa kayak gitu loh. Ini wah ini fan service lagi nih, udah fan service Zero One sekarang fan service-nya CEO. Ya mungkin segitu aja kali ya yang bisa aku bahas dari Kamen Rider Gacar episode 34 nih. Ya tinggal nunggu aja sih episode 35 bakal kayak gimana nih. Apa konklusi akhir dari hubungannya antara Kaguya sama Hotaru yang makin kesini makin rumit ini. Dan ya memang dan juga ini aku penasaran apakah minggu depannya juga bakal jadi kali terakhirnya Kaguya muncul di Gacar kali ya. Karena juga sih kan konteksnya dia muncul di sini karena ada organisasi 100 kan yang notabene antagonis utama di dunianya dia gitu loh. Dan kalau memang dia munculnya dan ini memang sebenarnya udah waktunya Darking Gigis ambil bagian kan dia juga antagonis utamanya Gacar kan. Ya aku ya juga penasaran sih bakal kayak gimana konklusi akhirnya seperti apa gitu yang terjadi yang bakal
yang bakal dieksekusi di sini kayak gimana gitu apa konklusi akhirnya. Dan apalagi juga ini episodenya episode 35 yang banyak fans bilang itu episode 35 itu apalagi di era Rewa ini ya itu kayak episode keramat sih. Episode keramat di ya gimana juga bisa dibilang episode keramat ya. Karena kayak ada hal-hal yang gak terduga terjadi di angka ini loh. Kayak dulu di zaman Zero itu episode 35 itu kan kalau nggak salah kemunculan kebangkitan kembali Mesopojin Renet. Terus juga di Saber itu di kalimat itu ya yang pasti Toma ice skating di atas jembatan cahaya itu. Lalu episode 35 nya Revise itu kalau nggak salah itu pas apa ya Revise itu episode 35 itu kalau nggak salah pas ini yang pas propagandanya Akaisi ya propagandanya si Akaisi soal Gifu. Ini aku penasaran ini 35 kamar tergacet itu bakal gimana. Apakah bakal ada hal unik lagi yang meneruskan tanda kutip tradisi 35? Ya lihat aja lantar. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan videoku ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan video channelku ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saya kolom komentar. Kok belibet ya ngomongnya. Ya, ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Hadi 1412.